Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suciananda. Saya merupakan mahasiswa PJJ Akuntansi BINUS University dan hari ini saya mau sharing konten edukasi tentang SDG poin 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau Responsible Consumption and Production. Ini merupakan learning outcome yang saya harapkan dari pembahasan hari ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu SDG. SDG merupakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDG merupakan komitmen global dan nasional dengan cara upaya menyejahterakan masyarakat dengan 17 tujuan dan sasaran global. Dan SDG ini telah dideklarasikan oleh negara maju dan berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 tujuan SDG atau 17 Goals of SDGs itu ada yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, keenam air bersih dan sanitasi layak, ketujuh energi bersih dan terjangkau, kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 berkurangnya kesenjangan, lalu yang ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, lalu yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ke-13 penanganan perubahan iklim, ke-14 ekosistem lautan, ke-15 ekosistem daratan, ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, lalu poin yang terakhir yaitu 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Namun hari ini kita akan fokus membahas tentang poin nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Komitmen Indonesia untuk SDG itu dapat dilihat dari SDGs Annual Conference yang sudah dilakukan ya tahunan. Ini merupakan konferensi tahunan berbagai negara dan termasuk Indonesia. Lalu selanjutnya menggaungkan dan mendorong peran serta seluruh masyarakat dan platform partisipasi dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia dalam acara SAC. Lalu selanjutnya mengadakan Indonesia's SDGs Action Awards. Nah, kita sekarang akan membahas poin 12 SDG, yaitu Responsible Consumption and Production. Goal dari poin 12 ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah cara produksi dan konsumsi. Kenapa? Untuk mengurangi jejak ekologis. Contohnya apa? Contohnya pertanian, contohnya sebagai pengguna air terbesar di dunia. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus menemukan inovasi pertanian yang berkelanjutan. Dari segi produksi, pengelolaan sumber daya alam secara efisien itu dapat dilakukan dengan cara pengelolaan limbah beracun dan polutan. Lalu dari segi konsumsi global yang masih sedikit dibandingkan produksi, itu menghasilkan limbah konsumsi. Sehingga dibutuhkan produksi dan rantai pasokan yang efisien untuk membantu ketahanan pangan, sehingga perekonomian efisien sumber daya. Menurut data di lapangan, terdapat 1,3 miliar ton per tahun limbah makanan, namun hampir 2 miliar orang mengalami kelaparan atau kurang gizi. Lalu ada 22% sektor pangan menyumbang 22% total emisi gas rumah kaca melalui hutan dan pertanian. Selanjutnya ada 2 miliar jumlah orang dengan obesitas, dan yang selanjutnya 3% jumlah air segar yang dapat dikonsumsi, dan konsumsi ini lebih cepat daripada produksi. Jika kita beralih ke bola lampu hemat energi, menurut data di lapangan itu dapat menghemat sekitar 120 miliar US dollar. Dan juga yang terakhir 20% atau 1/5 konsumsi energi final dunia pada tahun 2013
berasal dari sumber yang terbarukan, baru 20%. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebelumnya, yaitu dengan cara membuat sasaran kebijakan yang tepat. Dengan cara apa? Pertama, melaksanakan kerangka program 10 tahun mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan pada tahun 2030 itu ada 4 poin. Yang pertama, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam efisien. Lalu selanjutnya sasaran kebijakannya adalah mengurangi separuh limbah pangan global per kapita di tingkat retail dan konsumen. Selanjutnya ada mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan supaya mencegah kerugian pasca panen. Lalu yang selanjutnya ada mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan dan 3R. Reuse, reduce, recycle. Sasaran kebijakan selanjutnya adalah di tahun 2020, yaitu mencapai pengelolaan bahan kimia dan polusi kimia. Lalu sasaran kebijakan selanjutnya adalah mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan ke dalam siklus pelaporan mereka. Yang selanjutnya, mengembangkan teknologi untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya adalah rasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dengan cara menghilangkan distorsi pasar, restrukturisasi perpajakan, penghapusan subsidi merugikan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap negara. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk juga berperan serta dalam mempercepat pencapaian goals dari poin 12 ini? Yang pertama, kita bisa donasi ke badan amal terpercaya. Yang kedua, kita bisa sadar kemasan ramah lingkungan, mulai menggunakan kemasan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan riset mandiri mengenai perusahaan atau produsen. Yang selanjutnya adalah kita bisa pilih produk ramah lingkungan yang bisa digunakan kembali. Lalu dukung bisnis lokal atau lokal bisnis. Lalu juga kita bisa membeli barang bekas layak pakai. Dan yang terakhir, kita juga bisa berhati-hati dan sadar jumlah konsumsi. Jadi kita harus tidak mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Jadi dengan porsi yang wajar. Peran Indonesia atau Communities of Practice SDG 12 Indonesia dalam resolusi PBB mengenai SDG 12 ini dapat dilihat dari pendekatan sistematik dan operasional, lalu integratif, lalu mulai dari yang sederhana dan lakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada inklusif dan usaha bersama, lalu ada pendekatan dari bawah ke atas. Nah, apa sih kegunaan pembangunan Community of Practices Indonesia? Melalui kompilasi inovasi atau inisiatif praktek SCP untuk menjadi bahan awal menuju aksi praktis SCP yang dimiliki Indonesia, dan akan menjadi informasi publik yang dimanfaatkan untuk para pihak yang akan memulai praktek SCP yang praktis dan operasional di tingkat tapak, lalu dipilih oleh pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi daerah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait tujuan 12, lalu menjadi contoh bagi negara ASEAN dalam memajukan pelaksanaan SCP dan dipresentasikan pada ASEAN Forum on SCP pada tahun 2020. ASEAN Forum on SCP rencananya akan dilaksanakan secara back-to-back pada ASEAN Senior Official on Environment atau ASOEN di Vietnam tahun 2020 dan lalu disiapkan sebagai bahan laporan Indonesia di UNEA 5 tahun 2021 sebagai tindak lanjut hasil UNEA 4. Nah, dari SDG poin 12 ini dapat ditarik kesimpulan
yaitu pertama, negara-negara berpendapatan tinggi meninggalkan jejak lingkungan atau environmental footprint yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan rendah. Lalu selanjutnya ada negara-negara berpendapatan tinggi memiliki jejak material atau material footprint per kapita 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan rendah. Selanjutnya, 62 negara dan Uni Eropa memperkenalkan 485 kebijakan untuk konsumsi berkelanjutan dan peralihan produksi, meskipun ada seruan untuk menghapuskan subsidi bahan bakar fosil, subsidi bahan bakar fosil kembali muncul dan meningkat hampir 2 kali lipat yang dipicu oleh krisis global. Selanjutnya, rata-rata setiap orang membuang 120 kg makanan per tahun dan pelaporan keberlanjutan perusahaan meningkat 3 kali lipat sejak tahun 2016. Berikut adalah sumber atau referensi yang saya ambil untuk membuat materi tentang SDG poin nomor 12 ini. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk yang menonton, dan saya izin undur diri. Terima kasih. Thank you.